lebih yang lalu, saudaraku, saya divonis oleh dokter menderita penyakit kanker payudara. 4 benjolan di payudara saya, 2 di kiri, 2 di kanan. Bapak Ibu, bisa Bapak bayangkan bagaimana saya begitu mendengar saya positif penyakit kanker. Saya seperti tidak mau lihat lantai di rumah sakit itu. Saya seperti terbang-terbang rasanya, dan saya menangis kayak anak kecil. Saya tidak peduli, saya seorang pejabat di perusahaan itu, saya nangis saja. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya datang ke gereja ini. Saya jumpai hamba Tuhan yang saya kasihi bersama Ibu Gembala, Bapak Pendeta Yusman. Dengan nangis saya bercerita kepada Bapak dan Ibu Gembala apa yang saya alami. Lalu Bapak Pendeta dan Ibu Gembala mendoakan saya, dan saya pulang ke Medan bekerja kembali karena saya harus bekerja ke Tanjung Merawa, PT Nusantara 2. Lalu saya bertemu dengan teman yang tahu ceritanya dari rekan-rekan dokter, teman-teman saya di perusahaan saya bekerja. Ayo Ibu Lucy, jangan nangis, jangan sedih, minum aja obat herbal, itu daun-daunan, coba diminum, biasanya 3 bulan sembuh, dia katakan. Oke, saya pikir, saya berdoa, juga selalu saya telepon Pak Pendeta, juga mendoakan via handphone, jarak Medan dan Kabanjahe, kami terus berdoa. Singkat cerita, 4 bulan saya minum obat herbal, dan saya berdoa lagi, Tuhan, sekarang saya mau memeriksakan payudara saya, Tuhan. Mamografi istilahnya, di istilah kedokteran. Jadi saya dikirim ke klinik Pramita di muka kantor perpajakan dekat kantor gubernur di Kota Medan, dan di foto atau di mamografi, tapi saya lemas kembali Bapak Ibu. Tidak kurang, tetap 2 buah di kiri, 2 buah di kanan, tetap 4 buah kanker yang bercokol di payudara saya. Jadi saya pikir, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Apa gunanya Engkau jawab doaku tentang anakku yang sudah didoakan Pak Pendeta, dia bisa bekerja dan semuanya sudah Engkau jawab. Apa gunanya Tuhan kalau aku sebentar lagi nunggu hari kematianku? Ya Tuhan, saya seperti itu. Lalu saya datang lagi ke tempat ini, kami berdoa lagi, berpuasa. Sabtu di sini ada puasa, kami ikut doa puasa sama anak saya, sama suami. Begitulah terus Bapak Ibu. Lalu berdoa dan berpuasa terus kami lakukan. Lalu kami pas pada kebaktian di Jamur Halilintar itu di Medan, Bapak Pendeta dan Ibu Gembala 2 minggu sekali datang ke Kota Medan di Jamur Halilintar. Kami seperti ini dikumpulkannya, kami kebaktian memuji menyembah Tuhan. Saya ingat sekali tahun lalu itu Bapak Pendeta, kami kebaktian begitu ramai. Bapak Pendeta berdoa di kala kami sedang melakukan penyembahan pujian, kami tutup mata. Bapak Pendeta bilang amin, lalu dia bilang dia bernubuat. Saat itu saya ingat sekali 2 masalah atau 2 kasus Pak Pendeta bernubuat. Yang pertama, dia katakan salah satu nanti di antara kita yang berkumpul ini tidak lama lagi akan menjadi seorang miliuner, kata Pak Pendeta, ya Pak ya. Dan benar, itu sudah terjadi. Bapak Kris Barus menjadi seorang miliuner 3 bulan kemudian. Lalu nubuatnya yang kedua, Pak Pendeta mengatakan di sini tempat kita berkumpul ini ada seorang ibu yang di payudaranya ada benjolan. Dia memang tidak maju ke depan waktu altar call, tetapi dia duduk di kursinya dan Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia katanya.
Di situ jantung saya berdebar keras. Saya katakan, Tuhan, akulah itu Tuhan, akulah itu Tuhan, saya katakan. Lalu begitu sudah selesai ibadah, Bapak Pendeta menyalami saya karena memang kami bersalam-salaman selesai ibadah biasanya. Bapak Pendeta Yusman mengatakan, Mama Cica, tadi yang seorang ibu itu yang sudah disembuhkan Tuhan dari kanker atau benjolan di payudaranya adalah kamu, katanya. Iya Pak, saya merasakannya dan saya mengamininya. Memang saya Pak, saya katakan, saya nangis dan saya bersuka cita, Bapak Ibu. Lalu saya imani terus, saya sudah sembuh, nggak mau lagi saya memikir-mikirkannya. Tuhan sudah berkata-kata dan Pak Pendeta hamba yang kasihnya sudah bernubuat. Saya pikir kenapa saya takut, saya pikir saya terus bekerja, saya terus ngantor, saya terus berdinas seperti biasa. Lalu Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian di tempat ini juga ada terjadi pencurian. Jadi saya ikut dengan Ibu Gembala dan juga tim beberapa, ada 5 orang kami ibu-ibu atau wanita, kami pulang dari pelayanan di Jumaraja atau di mana, atau di desa Payung, saya lupa karena kami sering di sini, saya ikut. Lalu jam 11 malam kira-kira kami turun dari mobil, tiba-tiba ada ronda di sekitar daerah sini, masyarakat di sekitar gereja ini sedang mengejar-ngejar pencuri. Akhirnya salah satu dari kami yang berlima tadi menubruk saya kuat sekali dan saya telungkup di kerikil-kerikil di depan di bawah tenda itu, saudara. Lalu saya tidak merasakan sakit. Besoknya kami pelayanan lagi bersama Ibu Gembala dan lusanya saya pulang ke Medan. Lalu pulang saya ke Medan, waktu saya mandi, saya lihat memar semua tubuh saya dari mulai atas sampai ke betis sampai ke paha yang sebelah kiri seperti warna ungu terong. Ya, kok begini ya saya pikir, tapi nggak sakit saya pikir. Tetapi besoknya saya rasakan payudara saya yang sebelah kiri nyeri dan sakit. Lalu saya pikir, wah ini apa kumat lagi yang sudah disembuhkan Tuhan, ini bagaimana ini saya pikir. Saya telepon Pak Pendeta dari Medan. Pak Pendeta, sakit sebelah kiri dada saya Pak, dan bagaimana kalau saya mau pergi ke klinik untuk difoto atau mamografi, saya katakan. Ya silakan saja, kata Pak Pendeta. Bukankah Tuhan katakan sudah disembuhkan, kata Pak Pendeta. Singkat cerita, saya pergi kembali lagi ke klinik Pranita menjumpai dokter dan saya minta di mamografi, dan dokter Butir Samin itu yang memamografi saya, dan dia katakan, dia baca hasilnya, dia katakan, ibu berobat kemana? Tidak kemana-mana Pak Dokter, saya katakan. Yang dulu di kiri 2, di kanan 2, sekarang sudah tidak ada lagi, katanya. Langsung saya berdiri tegak. Iya Pak Dokter, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Lalu dia tersenyum. Saya kurang tahu apa maksud senyumnya, karena mungkin dia bukan orang Kristen atau apa, saya nggak mengerti. Lalu jadi saya sudah tidak ada lagi kankernya Pak, tidak ada lagi, katanya. Makanya saat itu saya sungguh-sungguh merasa bersyukur kepada Tuhan karena apa yang dinubuatkan Pak Pendeta, artinya yang sudah dibisikkan Tuhan ke Pak Pendeta bahwa saya sudah sembuh, sudah benar-benar saya alami. Dan saat ini saya sudah bebas dari tumor atau kanker payudara, Bapak Ibu. Dan ini buktinya bahwa saya bukan hanya ngomong-ngomong doang. Ini saya bawa karena saya tahu di sini banyak Pak Dokter. Ada Dokter Subredo, ada dokter yang di depan baju hitam ya. Jadi nanti dipikir mengada-ada, tidak, ini dia. Jadi ini mamografi saya Bapak Ibu, dibuktikan pada bulan 4 tahun 2015 bahwa tidak ada lagi kanker payudara
di tubuh saya yang tadinya 4 sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi itulah Bapak Ibu yang saya alami. Lalu saya pergi lagi ke rumah Pak Dr. Sufredo. Mana Pak Sufredo? Oh, Pak Sufredo. Saya bilang, Pak Dokter, tolonglah bacakan ini Pak Dokter, ini semuanya ayat-ayat mengenai orang kedokteran. Saya bukan orang kedokteran. Lalu dia bacakan, katanya kedua mamanya tidak ada lagi apa-apanya yang berbahaya, tidak tampak kelompok mikrofalsifikasi yang mencurigakan, tidak tampak retraksi pria mamae. Pokoknya kata Pak Dokter saat itu pada saya datang ke rumahnya bersama suami, tidak ada lagi butir-butir atau benjolan kanker di payudara saya. Bahkan hal atau tanda yang mencurigakan yang kecil sekalipun tidak ada, kata Pak Dokter. Jadi itulah yang saya alami Bapak Ibu, sehingga saya merasakan sangat sukacita. Dan semoga kesaksian ini berguna bagi Bapak Ibu yang juga mungkin mengalami hal penyakit sama seperti saya atau penyakit yang lain pun. Percaya saja Tuhan menyembuhkan seperti itu.
Salam. Baik, kita langsung saja buka Mazmur 128. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Berikutnya berkat atas rumah tangga. Saya bacakan. Mazmur 128 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Bapak Ibu, keluarga itu adalah satu kesatuan unit yang terkecil dalam tata kehidupan umat manusia. Keluarga itu kelompok yang paling kecil, tapi kelompok yang paling kecil ini menjadi biji matanya Tuhan. Kelompok yang paling kecil ini, iblis pun juga menanti-nantikan keluarga itu jatuh. Bapak Ibu harus paham hari ini. Kita hidup bukan di zaman modern, kita hidup di zaman postmodern. Apa bedanya modern dengan postmodern? Kalau zaman modern, zaman saya, zaman Bapak Ibu, itu kalau main bola di tanah lapang. Kalau main bola di mana? Di tanah lapang. Cari teman, ada bolanya. Tapi kalau anak kita hari ini mau main bola, cuma cukup di depan televisi tanpa teman. Iya kan? Anak kita loh kalau main bola di mana? Lewat game. Dia main bola dari mulai jam 7 malam sampai jam 7 pagi kurang. Dan herannya, dalam zaman postmodern, orang tua tidak pernah mengatakan, "Hai, tidak capek." Kalau dulu, waktu saya main bola, dimulai jam 4, jam 6 sore, udah dicari orang tua. Kamu udah pulang. Tapi hari ini, main bolanya di dalam kamar. Di zaman postmodern, yang jauh jadi dekat. Ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Kalau di Jakarta, di Surabaya, mamanya, istrinya di lantai 2, papanya di lantai 1, mau minta kopi SMS. Ma, bikinin kopi dong. Turun mana? Lo dekat jadi jauh. Anaknya yang di kamar SMS mamanya, "Ma, di dapur ada super minda." Ada jaraknya 10 meter.
Itu zaman postmodern. Kepalsuan yang merata. Di zaman postmodern, kepalsuan yang merata muncul menjadi kebenaran baru. Siapa yang sering nonton TV Info Time? Bapak-bapak pasti suka. Ya enggak? Belum diberkati, belum nikah, sudah cerai. Pagi nikah, sore cerai. Tapi itu dianggap menjadi kebenaran. Aib. Anak gak cocok sama orang tua. Lapornya ke BB, ke media sosial. Ibunya tahu, dijawab lewat media sosial. Itu zaman postmodern. Tidak sama. Kalau zaman saya kuliah, saya dulu pernah kuliah jauh di Jerman. Kuliah saya kirim surat dari Jerman ke Indonesia. Saya bilang, saya sakit. Bilang, saya kirim ke Surabaya. Saya sudah sembuh 2 bulan, surat balasan baru dapat. Untung di Jerman, kalau saya kosnya itu di Medan, kuliahnya, saya butuh kirim rendang, datangnya sebulan. Zaman modern. Tapi hari ini anak kita ada di Surabaya, anak kita ada di Jakarta, mau kangen sama mamanya, Pak, kangen. Belum SMS sudah dijawab, kamu kangen ya? Hati-hati, zaman postmodern ini dipakai oleh si jahat, oleh siapapun. Kita jauh dari Yesus Kristus Tuhan. Saya di SMS oleh Pak Pendeta Yusma. Temanya bertemu Allah dalam keluarga. Saya katakan tepat. Hari ini seorang suami yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pohon anggur yang berbuah di dalam rumah. Mana ada pohon anggur di dalam rumah? Anaknya seperti pohon zaitun yang mengelilingi meja makannya. Anak ketemu orang tua, Pak, Bapak sakit, saya antar, Pak. Hati-hati dengan zaman modern. Bapak sakit, SMS. Beda kamar, satu rumah. Bapak sakit, pergi Pak ke rumah sakit. Saya lagi main game. Ini yang dijauhkan di dalam keluarga antara orang tua, anak dan orang tua dijauhkan. Agar apa? Ada permusuhan, ada kesalahpahaman, sehingga keluarga itu, rumah tangga itu tidak bertemu lagi dengan Yesus Kristus Allah. Kalau di Jakarta, di Surabaya, mulai ada Bapak yang namanya ibadah live lewat streaming. Tahu? Lewat streaming. Jadi cukup di rumah, laptop dibuka, ditekan, langsung muncul ibadah. Ikut ujian, satu keluarga, haleluya, ikut. Waktu persembahan ambil hati, pakai e-banking. Tahu e-banking BCA. Ada lagi yang ibadah 1 jam saja.
berdampak. Sehingga anak-anak yang dilahirkan bukan lagi imamat yang rajani. Anak-anak yang dilahirkan bukan lagi negarawan, tapi karyawan politik. Tahu bedanya negarawan sama karyawan politik? Ini ada di NASA. Bangku kecil sekolah minggu, remaja pemuda jadi putri Indonesia. Masih ingat namanya? Jadi putri Indonesia, jadi DPR, masih ke gereja. Tapi setelah dijadikan wakil bendahara, Yesus ditinggalkan. Putusnya perjumpaan keluarga dengan Allah. Karena yang dilahirkan bukan negarawan. Siapa negarawan? Saya sebut satu, orang Batak. Satu, Ibu Sima Tuhan. Bapak tahu Ibu Sima Tuhan? Walaupun bukan orang Batak, tapi orang Batak. Dia jenderal usia 29. Bintang 1 pada usia 29. Simatupang menjadi kasat kepala staf angkatan perang. Bintang 3, dia mengundurkan diri dalam usia 39 tahun. Mundur di depan Bung Karno. Aku tidak cocok dengan Bung Karno. Mundur, ditanya sama Bung Karno, kau jadi general hebat, kau orang hebat, kau perlu sesuai fungsi abdi, bukan spion masih kolonel. Mau mana? Apa jawabannya? Hari ini saya mengundurkan diri jadi jenderal. Saya mau kembali ke gereja. Dulu orang Batak di bintang 3 mengundurkan diri pensiun ini menjadi jenderal kembali ke gereja. Hari ini orang Batak bintang 3 mengundurkan diri dirikan partai. Jadi yang pertama pengalaman. Jadi Bapak Ibu, pasal 21-28 ayat 1 dan 2, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil dari payah tanganmu, berbahagia engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti orang yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Itu yang dimaksud perjumpaan. Perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus itu pasti melakukan perubahan secara total. Kalau kita mengaku Tuhan, aku berjumpa dengan Engkau, tapi tidak ada perubahan secara total, kita masih belum bertemu Tuhan. Kita masih mendapatkan informasi ketemu Tuhan. Bayangkan apa yang dilakukan seorang suami, seorang lelaki yang takut akan Tuhan di mana wilayah yang disebut takut akan Tuhan. Orang Kristen punya wilayah ibadah tidak hanya di dalam gereja. Orang Kristen punya wilayah ibadah di semua aspek kehidupan, di saat dimulai segala sesuatunya dengan doa. Mau kerja berdoa, Tuhan mau berangkat kerja, tuntun dan pimpin aku. Terima kasih, bertemu untuk melakukan kerja. Kerja kita ibadah. Selesai bekerja pulang
Tuhan terima kasih, Engkau telah tuntun aku, Engkau selamatkan aku, Engkau jauhkan aku daripada orang jahat kuasa gelap. Engkau berkati aku, Engkau tidak akan berikan aku turun, tapi terus naik. Amin. Apa artinya? Setiap langkah kita itu ibadah, setiap nafas kita ibadah. Yang dimaksud bertemu dengan Tuhan, berjumpa pada semua aspek kehidupan kita, sehingga berdampak merubah keadaan keluarga itu. Dari mulai suami yang takut akan Tuhan, istri yang menjadi pokok anggur di dalam hidup keluarga itu, yang melahirkan anak-anak, yang imamat rajani. Saya datang di sini bulan 6 tahun 2014. Hari ini datang lagi. Saya sampaikan, Indonesia butuh dilahirkan dari orang karo imamat yang rajani. Karena saya tadi lihat ibadahnya begitu luar biasa. Ibadah itu pengagungan, bukan kemegahan, tapi keagungan kepada Allah. Di saat ibadah kita tidak beres, kita pasti tidak pernah bertemu dengan Allah. Pertemuan kita dengan Allah itu di mana? Pertemuan kita dengan orang tua di mana? Jelas tempatnya, wilayahnya, temanya jelas. Sakit, berdoa, Tuhan aku sakit. Di dalam melawan sakit itu, kita lawan dengan ibadah. Artinya bertemu muka dengan Allah. Kalau ibadah kita nggak beres, dalam perjumpaan keluarga tadi, apa yang terjadi? Kita cek di Yesaya. Yesaya 13. Yesaya 13 ayat Yesaya 29 ayat 13 sampai 14. Yesaya 39 Yesaya 29 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku Tuhan akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersem. Itu namanya kehidupan yang tidak pernah bertemu, berjumpa dengan Allah. Antara mulut dan bibir, mulut dan bibir dan hati tidak sama. Berbicara tentang apa? Kehidupan sosial, kehidupan keluarga, kehidupan di tengah-tengah pekerjaan kita. Mulut kita bilang A, bibir kita menyampaikan B, hati kita D, sedangkan ibadahnya perintah manusia. Tidak bertemu. Keluarga yang beribadah hanya melakukan perintah manusia, tidak bertemu dengan Yesus. Sehingga itu akan terseret dalam kehidupan yang sangat-sangat jauh dari Tuhan. Apa akibatnya? Kita sering nonton di TV, orang kelihatan pandai, seketika jadi bodoh. Orang kelihatan arif, tahu arif, punya akal budi pekerti.
arif itu orang yang punya akal budi, yang tahu ini orang tua, ini atasan, ini adik, ini kakak. Bagaimana melakukan sebuah proses hubungan. Di dalam perjumpaan itu akan merubah secara totaliti karakter, jiwa anak sama orang tua yang harusnya hormat, yang seharusnya santun, atasan dengan bawahan yang seharusnya melindungi, berubah menjadi menjerumuskan. Suami yang harusnya mencintai istrinya seperti dirinya sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat, tapi berubah. Suami menyakiti istri sepanjang waktu. Istri yang harusnya tunduk, hilang kearifannya, menjadi melawan sama suami. Kenapa? Perjumpaan di dalam ibadahnya tidak beres, sehingga dampaknya akan berakibat luas. Biasanya kerja masuk jam 7, molor jam 9, pangkat minta naik. Yang seharusnya pulang jam 2, jam 12 sudah meninggalkan tempat. Karena apa?